Murid Yesus dalam program Baca Alkitab bersama kelompok Bible Study The Ladies. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk kita coba mengeksplor kitab Yohanes 15. Di ayat pertama Tuhan mengatakan bahwa Yesuslah pokok anggur dan Bapa pengusahanya dan orang percaya adalah rantingnya. Kalau kita lihat gambar kita ini adalah gambar pokok anggur yang coba kita lihat terbalik. Dalam pokok anggur kita nggak bisa lihat akarnya, kita cuma bisa lihat batangnya. Pokok anggur dengan demikian itu adalah ilustrasi kita bisa melihat Yesus. Kita bisa memahami Bapa. Walaupun kita tidak melihat Bapa, kita bisa mengetahui Bapa dengan cara melihat Yesus. Sama seperti pada waktu kita melihat pokok anggur, kita bisa menyadari ada akar di bawah dari tanah itu. Sehingga tanpa melihat akar dari pokok anggur itu, kita mengetahui adanya akar yang menopang pokok anggur itu. Akar itu adalah Bapa itu sendiri, itu adalah ilustrasinya. Pokok anggur ini adalah Tuhan Yesus yang bisa kita lihat, Allah yang bisa kita lihat. Tetapi ada satu bagian lagi yaitu getahnya di dalam pokok anggur ini yang tidak bisa kita lihat, tapi dia bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa berhenti. Yang membawa nutrisi yang bisa menghasilkan buah itu adalah gambaran dari Allah kita yang Tritunggal. Jadi kalau kita pahami Allah kita yang Tritunggal itu adalah Allah yang Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah akarnya, sementara Anak itu adalah batangnya, Roh Kudus itu adalah getah daripada pokok anggur itu. Nah, di ayat keempat ranting yang tidak berbuah dipotongnya ya, ranting yang tidak berbuah dipotongnya, tetapi ranting itu juga akan dibersihkan, kemudian yang berbuah bisa berbuah. Jadi ranting itu perlu dibersihkan untuk tetap berbuah. Ranting yang tinggal di dalam pokok dan itulah yang bisa berbuah ya. Kalau ranting itu tinggal di dalam pokok dan pokok itu terus melekat di dalam pokok, maka dia bisa berubah. Ayat ke-7 itu mengatakan, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kita meminta di dalam nama Yesus, maka ranting itu bisa berbuah banyak, maka Bapa itu dipermuliakan. Ayat ke-13 ini penting juga. Kasih Yesus itu adalah kasih yang memberikan nyawanya sehingga kita bisa menjadi disebut sahabat-sahabatnya ya. Kasih yang paling besar itu adalah kasih yang bisa memberikan nyawanya. Kalau kita lihat kasih Allah itu sangat lebar, dalam, dan luas dan panjang ya, tinggi ya. Kalau kita lihat gambar angkasa ini, segala sesuatu ada di dalam dia dan Allah itu memenuhi segala sesuatunya. Dari sudut angkasa sebelah kiri sampai ke pojok sebelah kanan angkasa, itu para ahli mencatat sekitar 7,5 miliar tahun cahaya. Seperti itulah dalam daripada kasih Allah yang sanggup memberikan nyawanya. Di ayat ke-16 di situ juga dijelaskan, bukan kita yang memilih tetapi Allah yang memilih kamu. Jadi Allah memiliki manusia sebagai jalan di mana anak manusia itu bisa datang. Kalau kita lihat gambar kita, jadi Allah itu, firman itu menjadi manusia. Dia memilih jalan manusia. Ada banyak ciptaan, salah satunya adalah manusia. Komposisinya tubuh, jiwa, dan roh. Anak Allah menjadi manusia, menjadi hamba dengan komposisi tubuh, jiwa, dan roh. Dengan cara itu dia mencurahkan tubuh dan darah dan naik ke surga. Seperti itu ya. Di ayat 16, di ayat 26 di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus berdoa minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus. Itu adalah roh kebenaran, itu adalah penghibur yang keluar daripada Bapa. Dan Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus. Dia menceritakan Yesus, apa saja yang Yesus katakan, apa saja yang Yesus perbuat dan lakukan, itu disaksikan oleh Roh Kudus. Anak Allah, anak manusia, Yesus itu sendiri sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Selanjutnya yang menolong kita untuk bisa bersaksi adalah Roh Kudus. Oleh karena itu kita pun harus bersaksi. Jadi setelah Roh Kudus masuk ke dalam kita, kita menjadi bait Allah, maka kita dimampukan untuk menjadi saksinya. Tugas kita selanjutnya adalah menjadi saksi, menjadikan bangsa murid,
dan membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.